Dan ini perlu saya sampaikan juga, bersama kami ada perempuan-perempuan, ibu-ibu. Banyak yang bertanya, karena di waktu lagi ziarah itu ada yang bertanya, Ustadz, saya Persis apa? Persatuan Islam. Dan pengajian dari Ustadz saya, perempuan dilarang ziarah kubur. Salah satu dosa besar perempuan, nomor sekiannya ditulis adalah ziarah kubur. Saya senyum, Pak. Tapi dia habis nangis. Dia ziarah kubur tersentuh. Kok nikmat ya zikir di tempat ini, kok nikmat? Saya bilang gini, oke, sekarang kamu udah minum madu, terus orang bilang madu itu pahit, gak enak. Kamu jawabnya apa? Orang yang mengatakan gak enak itu, dia itu sudah tahu rasa madu atau belum? Gak usah pakai dalil Al-Quran Sunnah dulu, nanti akalnya dulu oke, baru masukin dalil. Karena kalau akalnya belum oke, 1000 dalil kita kasih gak terima, Pak. Kita tahu ya, orang-orang yang baris soft 1, soft 2, satu kali pandang wajahnya terlihat. Ini orang mau 1000 dalil kita kasih nggak terima. Makanya akalnya kita luruskan dulu, karena ada terkilir di otak di situ ya. Kita benerin dulu. Menurut kamu ini orang udah minum madu atau belum? Kayaknya belum, Ustaz. Seandainya dia sudah minum apa yang kamu minum, apakah dia berani mengatakan madu itu pahit? Seandainya dia merasakan ziarah seperti kamu ziarah dengan cara yang benar. Jadi ziarah itu ada caranya, ada adabnya. Kenapa kita ziarah tidak ada rasanya? Karena kita nggak pakai adab. Makan itu enak dengan caranya, benar nggak? Makan nasi nasi kebuli, nasi Aceh kan enak-enak tuh. Tapi nggak dengan tekniknya. Nggak ada enaknya, Pak. Rendang, teh talu, apalagi teh tarik ya, ini area ahlinya tuh ya. Itu kalau nggak pakai cara, lagi panas-panas, selesai apa yang terjadi? Panas dalam. Nah inilah akibat orang mau menikmati santapan rohani tapi tidak dengan adabnya. Siap-siap nanti panas kolbu, bukan panas dalam. Orang kalau pergi ziarah kubur nggak boleh suudzon sama siapapun, nggak boleh suudzon sama kiri kanan samping. Karena suudzon itu bagian dari yang menghalangi kita menikmati ziarah kubur. Melihat orang, wah ini penyembah kubur nih, ini syirik nih. Itu sudah bikin kita emosional. Nggak boleh. Sibuk dulu dengan diri sendiri, beresin dulu kalbunya. Sampai di situ kita selesai zikir, baru kita boleh melihat, oh ternyata orang itu bukan yang berkubur toh. Antum nanti kalau punya waktu silakan berziarah ke kota-kota kuburan itu ya, kota kuburan Bukhara dan Samarkand. Gak ada apa-apanya Jawa. Nggak ada apa-apanya ya. Kuburan di sana betul-betul dijaga, kuburan di sini kurang dijaga. Apalagi di Afghanistan itu Taliban masuk, kuburan-kuburan dihancurkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Kubur Nabi mau dipindah, difatwakan oleh syekh yang mirip namanya dengan orang yang di sudut sana. Tapi yang syekh yang ini nggak begitu ya. Syekh Albani, semoga Allah mengampuninya. Apa kata beliau? Harus keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Akhirnya bukan orang-orang yang di luar Madinah yang akan mengusir dia. Ulama-ulama di Madinah, di Makkah akhirnya mengeluarkan beliau. Saya dapat info itu dari Syekh Said Mamduh. Beliau tulis di disertasinya di bagian footnote. Syekh Said Mamduh ahli hadis, pengkritik Albani, mengakui Albani sebagai ahli hadis, peneliti hadis. Jadi jangan ada yang bilang Albani bukan ahli hadis dia. Tapi tidak semua ahli hadis yang ngerti fikih. Dalam bab ini Syekh Albani dikritik fikihnya. Biasa toh, orang biasa beda fikih, biasa Pak. Ya imam kita aja dikritik fikih berkali-kali. Cuma imam kita nggak suka debat, akhirnya yang jawab saya lagi, Ustadz Fulan lagi ya. Baik Bapak Saudara makan Allah. Nah gimana saya menanggapi si ibu-ibu ini? Ibu, dalam ilmu fikih dan usul fikih ada bab namanya nasikh wal mansukh, khususnya usul fikih. Hadis yang menghapus dan yang dihapus. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini penting sekali, silakan diingat-ingat. Nabi pernah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sahabatnya ngomong, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur. Rasulullah melarang, melaknat perempuan ziarah kubur. Hadisnya sahih? Tidak. Hadisnya cuma hasan. Riwayat siapa?
Imam Tirmizi. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari. Ternyata di riwayat Bukhari hadis itu sudah dijelaskan penghapusannya. Dihapus hukumnya. Dari mana? Tadi gimana? Rasulullah melaknat perempuan-perempuan menziarahi kubur. Di riwayat Imam Bukhari, lebih sahih mana Bukhari tahu Tirmizi? Nah, giliran kayak gini aja nggak mau pakai hadis yang benar ya. Giliran hadisnya menyokong pendapatnya, hadis Bukhari kayak pura-pura nggak tahu, gitu ya. Nggak kena adil begitu. Di Sahih Bukhari disebutkan, Nuhina, berkata Ummu Atiyah, salah seorang sahabat perempuan, Nuhina an ziyaratil kubur, walam yu'zam alaina. Kami dilarang ziarah kubur, para perempuan dilarang ziarah kubur, walam yu'zam. Ini yang disebut nasikh, penghapus hukum yang ada di Tirmizi. Walam yu'zam, apa arti walam yu'zam? Walam yu'zam ay yuharram. Tidak diharamkan bagi kami. Lalu gimana syaratnya? Ummu Atiyah bercerita, ada seorang sahabat Nabi sebelum wafat dia berwasiat, sembelihkan unta di kuburku lalu makan sama-sama. Bayangkan hadisnya sahih. Minimal dia hasan zatihi li zatihi naik menjadi sahih li ghairihi. Betul, selesai orang itu wafat di kubur lalu keluarganya menyembelih. Itu hadis sahih. Belum ada NU Muhammadiyah. Gak ada urusan menuju hari, 40 hari gak ada urusan ya. Mau makan dan mau orang meninggal, gak ada urusan. Saya gak ada urusan mah itu. Kita urusannya mah hadis sahih atau tidak sahih. Ternyata apa? Ternyata Ummu Atiyah hadir dan ikut makan di situ. Berarti boleh nggak perempuan ziarah kubur? Kapan tidak bolehnya? Ini yang disebut dengan ziarah kubur tapi kemudian meratap. Namun ulama sahabat berbeda pendapat mengenai batasan meratap. Ibnu Umar menganggap ngumpul-ngumpul sudah disebut meratap, tapi pendapat Ibnu Umar dibantah oleh Ummu Atiyah, dibantah oleh Aisyah, dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau para sahabat biasa beda, kenapa antum tidak terima perbedaan itu? Kenapa ngotot dengan Ibnu Umar? Giliran itu pakai Ibnu Umar, giliran baca di kubur nggak pakai Ibnu Umar. Ibnu Umar berwasiat sebelum meninggalnya, jika aku mati bacakan Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, amanah Rasul dan ayat-ayat lain. Ibnu Umar. Giliran ini hadisnya sahih nggak dipakai. Yang dipakai apa? Ngumpul-ngumpul niyaha. Akhirnya ada kawan saya baca-baca ayat di kubur, diteriakin sama kawannya, "Hei, bid'ah, haram." Dia nggak ngerti disebut haram, dia nggak ngerti disebut bid'ah. Akhirnya tabdi' wa tahrim bina'an alal jahli, membid'ahkan, mengharamkan karena tidak tahu. Maka kami mewasiatkan diri kami sendiri dan kita semua, kalau kita melihat ada yang beda sama kita, jangan langsung diingkari.